Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Alif, NIM 21074018. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan nama, fungsi, dan cara kerja dari sensor yang ada pada engine Avanza ini. Jadi engine ini adalah engine tipe K3VE. Jadi sekarang saya akan menjelaskan nama sensor, cara kerja, dan juga fungsi sensor yang ada di engine tersebut. Nah, jadi sensor yang pertama adalah sensor ECT. Jadi kepanjangan ECT adalah engine coolant temperature. Posisinya berada pada belakang engine yang ini. Jadi fungsi ECT adalah mendeteksi suhu cairan pendingin mesin dan mengubah tahanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Untuk cara kerjanya, pada saat temperatur cairan pendingin mesin rendah, tahanan termistor akan bertambah. Pada saat temperaturnya tinggi, tahanannya akan berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saat besarnya tahanan berubah sesuai temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan saat berkendara pada temperatur mesin normal. Pos. Ikut. Lalu sensor yang kedua adalah sensor TPS. Posisinya ada di throttle body. Jadi sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi sudut buka throttle valve. Untuk cara kerjanya, pada saat throttle valve tertutup penuh, voltase mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTE dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 valve ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output voltase dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Lalu sensor yang ketiga adalah MAP, yaitu kepanjangannya adalah manifold absolute pressure. Letaknya berada pada housing air filter. Fungsi sensor MAP ini adalah mendeteksi tekanan intake manifold menggunakan unit sensor yang menyatu. Untuk cara kerjanya, ECM menentukan durasi injeksi dasar dan pengajuan timing injeksi berdasarkan pada output voltase dari sensor tekanan absolut manifold. Sensor tekanan absolut manifold memonitor tekanan absolut di dalam intake manifold yang awalnya mulai 0 mm Hg, sehingga ECM dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan tanpa adanya pengaruh terhadap fluktuasi tekanan udara luar yang antara lain disebabkan oleh ketinggian permukaan. Lalu sensor yang berikutnya adalah sensor IAT. Panjangannya adalah intake air temperature sensor. Ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk melalui intake manifold. Cara kerjanya adalah pada saat temperatur udara intake rendah, tahanan termistor bertambah. Begitu juga sebaliknya ketika temperatur udara naik, tahanan termistor menjadi berkurang. Pada saat tahanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT, voltase pada terminal THA juga bertambah atau berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendaraan selama pengoperasian mesin dingin. Lalu sensor yang berikutnya adalah sensor oksigen. Posisinya berada pada exhaust manifold. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara dan bahan bakar. Cara kerja sensor oksigen ini adalah bila rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen pada gas buang akan meningkat dan sensor oksigen akan menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurus tersebut atau pada voltase rendah, yaitu berkisar kurang dari 0,45 volt. Bila rasio menjadi lebih gemuk dan rasio udara bahan bakar stoichiometrik, maka konsentrasi oksigen dalam gas buang akan dikurangi dan sensor menginformasikan kepada ECM tentang kondisi tersebut pada voltase tinggi, yaitu berkisar pada lebih dari 0,4 volt. Lalu sensor berikutnya adalah knock sensor. Jadi posisinya berada di bawah intake manifold. Ini adalah kabelnya. Sensor ini berfungsi mendeteksi knocking mesin. Dengan cara kerjanya, sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk. Voltase ini dibangkitkan saat blok mesin digetarkan oleh knocking.
Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditekan dengan cara memundurkan timing pengapian. Nah, lalu yang berikutnya adalah sensor CKP atau crankshaft position sensor. Sensor ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal dan mengirimkannya ke ECM untuk mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin. Cara kerja sensor ini adalah sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada sinyal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Lalu sensor yang berikutnya adalah sensor CMP atau sensor camshaft position sensor. Letaknya berada di belakang cylinder head. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi sudut cam. Cara kerjanya adalah sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromagnetik dalam pickup coil. Karena gigi berdekatan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltase dan arus listrik bolak-balik. Lalu komponen EV berikutnya adalah ignition coil atau igniter. Jadi di dalam igniter terdapat power transistor yang bertugas men-switch on dan off-kan arus primary coil. Pada saat arus pada primary coil diputus, maka dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil dan voltase ini digunakan busi untuk membuat percikan bunga api. Cara adalah ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke tiap silinder. Menggunakan sinyal pengapian ini, ECM membuat on-off power transistor yang terdapat di dalam igniter yang bertugas men-switch on dan off-kan arus primary coil. Pada saat arus pada primary coil diputus, dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil dan voltase ini digunakan busi untuk membuat bunga api di dalam silinder. Sama ya busi. Komponen EV selanjutnya adalah VSV atau vacuum switching valve. Ini berfungsi untuk menyesuaikan emisi hidrokarbon yang masuk dengan kondisi pengendaraan. Cara kerjanya adalah untuk mengurangi emisi hidrokarbon, uap bahan bakar dari tangki bensin dialirkan melewati charcoal kanister menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. ECM mengubah duty signal ke VSV dalam sistem evap sehingga emisi hidrokarbon yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan atau beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan setelah mesin dipanaskan. Lalu yang berikutnya adalah ISC, posisinya pada throttle body. ISC ini kepanjangannya adalah Ideal Speed Control, berfungsi untuk mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangkan volume udara yang di-bypass oleh throttle valve sesuai dengan sinyal yang diterima dari ECM. Cara kerjanya adalah rotor dibuat menyatu di dalam ISC valve berputar searah atau berlawanan jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditempelkan dengan mur seperti biasa sehingga katup hanya dapat bergerak ke depan dan belakang sesuai dengan proporsi putaran rotor. Dengan demikian, volume udara masuk dikontrol dengan mengubah celah antara katup dan bodi. Lalu komponen EV berikutnya adalah fuel injector. Posisinya berada di sini. Fuel injector ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya adalah injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Lalu komponen EV berikutnya adalah OCV atau Oil Control Valve. OCV ini berfungsi untuk mengatur tekanan oli yang disuplai ke VVT controller. VVT controller mengatur sudut intake camshaft menggunakan tekanan oli dari OCV. Cara kerjanya adalah sistem VVT mencakup ECM, OCV, dan VVT controller. ECM mengirim sinyal kontrol target duty cycle ke OCV. Sinyal ini mengatur tekanan oli yang disuplai ke VVT controller. Camshaft timing control melakukan penyesuaian dengan kondisi operasi mesin seperti volume udara masuk, posisi throttle valve, dan suhu coolant. ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal yang ditransmisikan oleh beberapa sensor. VVT controller mengatur sudut intake camshaft menggunakan oli OCV. Hasilnya, posisi relatif camshaft dan crankshaft dapat dioptimalkan untuk memperbaiki momen mesin dan konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang dalam berbagai kondisi pengendaraan. ECM mendeteksi intake valve timing aktual menggunakan sinyal dari CMP dan CKP dan melakukan kontrol feedback. Meski demikian, target intake
valve timing tetap diverifikasi oleh ECM. Lalu yang berikutnya adalah starter signal. Starter signal ini berfungsi untuk mengaktifkan starting motor dengan cara pada saat mesin diputar, voltase baterai diberikan ke terminal STA pada ECM dan ECM mengirimkan voltase untuk memutarkan starting motor. Nah, jadi komponen AC berikutnya adalah switch AC, posisinya berada di sini. Di sana juga terdapat soketnya. Ini berfungsi untuk memonitor kondisi AC dan sensor posisi throttle. Cara akuisisi datanya adalah SCM memonitor kondisi AC dan TPS yang menyebabkan naiknya putaran idling mesin dan yang kemudian menaikkan beban mesin. SCM memonitor sinyal-sinyal dari semua itu untuk menentukan apakah benda bekerja secara normal atau tidak. Lalu berikutnya ada sensor VSS, panjangannya adalah Vehicle Speed Sensor. Sensor ini berfungsi untuk menentukan kecepatan kendaraan. Cara akuisisi datanya adalah setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutarkan switch ke on dan off 4 kali dan sinyal on atau off ini diteruskan ke ECM. Lalu ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulse ini. Lalu berikutnya juga terdapat cooling fan. Cooling fan ini merupakan aktuator pada sistem pendinginan. Jadi fan motor ini atau extra fan ini akan bekerja ketika suhu pendingin mesin berada di atas suhu ideal. Jadi ketika suhu tersebut di atas, maka cooling fan ini akan aktif untuk mendinginkan suhu air agar kembali ideal. Jadi pada video kali ini kita akan menggunakan alat scanner atau scan tool. Jadi alat ini digunakan untuk membaca trouble kode pada mobil yang menggunakan sistem injeksi atau yang menggunakan ECU sebagai sistemnya. Lalu scanner ini juga bisa digunakan untuk membaca current data atau data langsung ketika mesin dihidupkan, seperti RPM engine, lalu temperatur air pendingin, lalu dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan cara menggunakan alat scanner ini. Yang pertama adalah kita harus punya alatnya dulu kan, alat scannernya. Lalu kita kita hubungkan alat scanner ini ke soket OBD. Biasanya berada di kabin bagian bawah. Sesuaikan kepala scannernya dengan jumlah pinnya. Lalu kita hubungkan juga dengan scannernya. Setelah terhubung dan scannernya aktif, lalu sekarang kita mulai dengan menekan tombol start dengan menggunakan stylus pennya. Lalu kita pilih GEG, lalu G di scan. Lalu kita start. Lalu kita pilih sesuai dengan pabrikannya. Di sini kita menggunakan mobil Toyota Innova. Jadi sekarang kita akan memilih logo Toyota. Lalu kita OK setelah reset dan checking. Lalu pada menu ini kita milih sesuai dengan jumlah pin pada OBD nya. Jadi ini engine 1TR EV. Sini menggunakan 16 pin DLC pada soketnya. Lalu kita pilih Japan area. Lalu kita ambil powertrain. Selanjutnya powertrain all system. Lalu di sini kita memilih engine dan ECT. Lalu di sini sudah keluar sistem ID-nya, kita tinggal tekan OK. Lalu kita tunggu lagi. Jadi di sini sudah loadingnya sudah selesai, lalu sudah keluar menunya. Jadi yang paling atas ini adalah read fault data.
Jadi ketika ada permasalahan dengan sistem EV pada mobil ini, dengan munculnya logo check engine pada panel, maka kita bisa membaca di mana letak kesalahan itu dengan mengklik read fault data. Lalu yang nomor 2 juga ada erase fault data. Jadi ini berfungsi untuk menghapus atau mematikan lampu check engine pada panel, lalu akan mematikan lampu check engine pada digital panelnya. Lalu yang ketiga adalah read current data. Read current data ini berfungsi untuk membaca data langsung ketika engine dihidupkan. Sini kita akan mencobanya. Nah, di sini ada pilihan juga, kita pilih mana yang akan dicek seperti engine control. Lalu kita manual select saja. Nah, di sini kita bisa membaca fuel system status, calculate load, coolant temperature dan lain-lain. Kita bisa memilih mana yang akan kita baca. Setelah dipilih kita tekan OK. Lalu loading. Jadi di sini current data sudah keluar. Di sini kita bisa baca coolant temperaturnya sekarang adalah 86 derajat Celcius. Lalu RPM engine-nya sekitar 700-an. Lalu suhu. Jadi selain penunjukan angka-angka secara digital, di sini kita juga bisa membacanya melalui grafik. Seperti ini, calculate load-nya. Jadi bebannya di sini sekitar 18. Kalau kita hidupkan AC-nya atau instrumen kelistrikan yang lain, maka grafiknya akan naik seperti ini. Lihat di sini grafiknya perlahan naik sesuai dengan beban kelistrikan yang digunakan. Lalu sekarang kita matikan. Di sini juga bisa membaca pengakuisisi data tentang coolant temperatur. Jadi di sini ditunjukkan temperaturnya mendekati 90 derajat Celcius. Lalu kita bisa membaca yang lainnya. Di sini kita bisa membaca grafiknya. Kita bisa membaca semua grafiknya dengan menekan page down. Jadi pilihannya akan berubah. Jadi di sini coolant temperaturnya 86 derajat Celcius. Engine speednya juga bisa dibaca melalui grafik. Jika kita menekan pedal gas, maka grafiknya akan naik seperti ini. Lalu selanjutnya ada vehicle speed. Jadi karena posisi kendaraannya sedang parkir, jadi kecepatan kendaraannya di sini adalah 0 karena kendaraan tidak bergerak. Lalu ini adalah suhu udara masuk atau intake air temperature. Di sini intake air temperaturnya 31 derajat Celcius. Ini adalah jumlah udara masuk atau mass air flow-nya. Kita bisa membacanya. Jika digas, kita menekan pedal gas, grafiknya juga akan naik. Jadi di sini kita bisa memprint current datanya dengan menekan tombol print. Apakah kertasnya masih ada? Jadi di sini kita sudah selesai menggunakan scanner untuk membaca current data dan membaca grafik akuisisi data mobil Innova ini. Jadi sekarang kita kembalikan lagi ke menu awal dengan menekan tombol back. Di sini ada pilihan quit, kita yes. Kita quit. Jadi
sudah selesai. Kita tinggal mencabut colokannya nanti dari OBD nya. Dah.